Mainnya beda sekarang Inter daripada waktu kalah dari Milan lah misalnya waktu di derby. Tapi kalau seandainya Allegri bisa menunjukkan di sini nih tagar Allegri out bisa jadi pelan-pelan hilang. Iya, iya. Gua agak kecewa sebetulnya sama Bonucci, sama Iya. Cuadrado. Nggak bisa ngangkat tim. Iya. Mereka kayak, aduh gimana ya. Pokoknya kayaknya kendali sih dipegang Roma harusnya ya. Kalau mereka nggak main hati-hati gitu. Iya. Nggak- Tapi derby beda. Iya. Masuk lapangan tuh udah langsung cywarnya udah kelihatan. Ya kan? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti halnya di Jerat ke-12, ekspektasi yang tinggi dari Romanisti. Romanisti menang 3-1, meskipun Napoli masih berada di papan atas. Nggak apa-apa, kita akan bahas Jerat ke-12 dari Serie A Liga Italia bersama dengan Wiwit. Dan juga bukan Hadi Gunawan, tapi Abdul Haris. Siap. Ya, Ais dan juga tentunya Wiwit ya. Ya, kita akan bahas tentunya ini menarik di hasil-hasil Jerat ke-12. Teman-teman, Napoli mengalahkan Sassuolo dengan skor 4-0. Kemenangan ke-10 Napoli musim ini. Lecce dikalahkan oleh Juventus. Juventus menang lagi. Dan juga kita lihat Inter menghadapi Sampdoria. Inter menang lagi. Empoli Atalanta di posisi kedua dengan menang 2-0. Cremonese Udinese 0-0. Nah, mulai kesulitan di Udinese nih. Mulai terlempar di 7 besar. Kemudian Fiorentina mengalahkan Spezia dengan skor 2-1 di mana Spezia bermain dengan 10 pemain. Lazio dikalahkan oleh Salernitana. Ini disaster. Sebuah hal yang menarik di Jerat ke-12. Dan Milan juga harus tumbang lawan Torino 2-1. Ya, dan Roma mengalahkan 10 pemain Verona. 10 pemain Verona. Dan striker tidak cetak gol. Apa-apa, penting 3 poin. 3-1. Dan Bologna mengalahkan Monza dengan skor 2-1. Nah, kita lihat dulu di klasmen. Capolista masih Napoli dengan 32 poin. Kemudian Atalanta diikuti AC Milan, Roma naik ke zona Liga Champions menggeser Lazio, Inter dan Juve mengutit di posisi 6 dan 7. Nah, kalau kita lihat peringkat 1 dengan peringkat 7 ini mengingatkan saya pada Magnificent Seven. Di mana Parma dan Fiorentina digantikan posisinya oleh Napoli dan Atalanta. Inilah kekuatan sepak bola Italia yang sesungguhnya ya. Iya, Oke, iya. tapi sebelumnya Wit, gue bahas dulu kenapa itu bisa kalah Milan. Siapa? Lazio. Milan. Oh, Milan. Milan dulu. Kan Lazio kan nanya ke sini. Lu lawan Toro, Il Toro. Iya. Ya gue udah bilang di episode sebelumnya, gue Enggak, lu khawatir. bilang menang Milan lu. Iya, gue bilang, tapi gue khawatir karena Milan kan kebobolan terus, gue Iya, bilang iya. gitu kan. Iya, iya. Bener kejadian kan. Ketika Milan sering banget kebobolan udah susah deh ceritanya. Ya. Dan apalagi di menit-menit awal sebetulnya kan si Rafael Leao punya peluang ya, peluang bagus banget itu dari Brahim Diaz bolanya ya. Tapi nembaknya bisa meleset Bak begitu. burung. Iya, abis itu kebobolannya juga terlalu mudah. Gol bola mati, tendangan bebas, nggak ada yang ngawal, pemainnya Torino ngegolin. 2 menit kemudian kebobolan lagi. Astaga, gua nonton. Ya ampun, udah. Ketika lu kebobolan 1 gol dulu aja udah susah karena lu harus nyetak 2. Ini kebobolan 2 babak pertama, udah susah. Bahkan golnya si Junior Mesias juga kalau gua bilang sih kontroversial ya. Gua kan objektif. Oke. Iya. Lu kalau kalah objektif lo, kalau menang lo subjektif lo. Kayaknya agak dorong Iya, gitu iya, Junior Mesiasnya. Jadi memang pantas kalah sih Pantas kalah? AC Milan. Duel 1 lawan 1 hampir semua kalah lawan Torino. Kemudian bola udara juga kalah. Kemudian ya kayak Milan inilah. Milan kayak musim kemarin waktu masih nyari jati diri gitu ya. Jati diri. Tapi kebanyakan pemain cedera sih ya. Ya itu juga mungkin juga kecapean juga, konsentrasi juga ya karena kan di Liga Champions di fase grup terakhir, di pertandingan fase grup terakhir nih penentuan gitu. Milan juga harus dapat poin gitu, harus dapat hasil imbang supaya lolos gitu ya. Mungkin itu jadi pemikiran juga. Makanya si Rafael Leao langsung diganti kan Gua babak kalau kedua. kalah wise banget ya. Nah, ketika pemain terbaik lu si Leao nggak bisa ngegolin, Iya. meleset begitu ya udah. Itu masalah besar. Udah. Menurut lu gimana kekalahan Milan dari sisi Ais? Iya, gue pikir tadi si Wih, ini Iman bule banget. PSSI. Iya, Wiwit tadi bilang Milan terlalu banyak kebobolan. Dan kalau gue jabarin lagi, dari 12 pertandingan di musim ini, hanya 3 kali Milan clean sheet. Ya. 9 kali kebobolan.
Dan 12 kali pertandingan di musim ini mereka kebobolan 13. Ya. Terburuk di 5 besar. Iya, betul. Ini yang bikin Milan gue pikir berat ya untuk bisa bersaing lagi. Betul, Kalau betul. mereka nggak berbenah. Iya. Dan juga gua lihat lagi Torino ya lagi bagus emang gitu loh. Ini kemenangan ketiga beruntun mereka. Jadi Ya. dan kemarin di episode kemarin kan gua udah bilang ini bisa jadi ada kejutan di sini. Gue ingat dia ngomong. Ada kejutan Ya, kalah di aja sini. inget loh. Iya, inget. Ada kejutan di sini dan ya karena gue lihat memang Milannya lagi Iya. gampang kebobolan, kemudian Torino juga lagi sedang on fire, main di kandang sendiri pula ya. Gue pikir wajar sih gitu. Iya. Ada kesalahan Pioli nggak menurut lu dalam pemilihan pemain? Kalau pemilihan pemain ya, gue pikir memang dengan kondisi mereka banyak yang cedera ya, itulah pemain yang tersedia saat ini gitu. Ya sebetulnya tim inti juga ya bisa kita Ah, bilang gitu Ya. kemarin main. Ya paling Pobega yang gantiin Benacer gitu. Tapi ya itu babak kedua langsung pergantian Charles de Ketelaere masuk, Rafael Leao ditarik karena ya mikirin Liga Champions kalau menurut Tapi gua flop sih. ya. Gue setuju tuh dengan berita-berita bahwa De Ketelaere itu tidak seperti yang di... Mengarah ke flop sih kalau Iya, gua bilang. mengarah nih. ke flop. Karena udah beberapa pertandingan dipercaya main. Di awal musim dia masih kelihatan Bagus. bagus loh. Masih ada, wah ini calon nih kayaknya Iya. nih, jadi nih. Belgia ya? Iya, Belgia. tapi ternyata kesini-sini tambah ini. Kayaknya dia juga nggak pede, jadi Ya. PD-nya hilang gitu karena dikritik terus sama media kan. Ya. Kemarin yang waktu lawan siapa terakhir sebelum Torino gol apa? Harusnya bisa cetak gol gitu tapi bola mudah bisa gagal juga. Jadi ini benar-benar tendensi buruk nih buat si De Ketelaere. Tapi ya mungkin kalau Milani sih berharap sih dia kayak Tonali. Tonali kan musim pertama Ya, juga jelek, masih tapi muda. musim keduanya langsung tiba-tiba meledak gitu. Mudah-mudahan CDK ini akan seperti Tonali nanti. Ya, tapi ini menurut gue sih karena kecapean, gue setuju sama lo ya. Kecapean Ya. Milan sama dia terpecah nih, harus Liga Champions, harus menang Ya, nih, harus ya. lolos. Mewakili Italia soalnya. Ya, semoga nggak buru-buru naik ya Milan ya. Santai aja, sabar ya. Sabar, slow. Iya. Nah, kalau Lazio ini semua orang mendukung Lazio Iya. untuk menang lawan pertandingan kemarin. Tapi kalah di kandang. Iya, agak mengejutkan ini. Iya. Mungkin lebih mengejutkan kalau buat gua Ya. dibandingkan dengan Yes. Torino Milan ya. Yes. Ya karena Lazio lagi belum pernah kebobolan loh dalam beberapa Betul. pertandingan terakhir sebelum lawan Salernitana. Kemudian pertandingan terakhir waktu mereka tampil tanpa Immobile tapi bisa menang meyakinkan itu tanda-tanda bagus gitu. Dan kelihatannya memang udah on course untuk menang gitu ya kemarin ya, udah unggul duluan. Tapi kok begitu di babak kedua berantakan nih permainannya. Apalagi kemudian ya emosi yang main sih ya. Ya. Si Milinkovic-Savic kena kartu kuning. Macam-macam lah peluang-peluang bagus, peluang-peluang yang seharusnya bisa jadi gol tidak jadi gol. Jadi nggak tenang lagi gitu setelah mereka kebobolan 1-1 ya. Dan Sacani ya. Itu bagus banget Sakanyi, mainnya. Sakanyi main lagi bagus. lagi Sakanyi. bagus memang. Itu salah 4 satu. gol ya selama bulan Oktober dia yang cetak 4 gol. Nah, dari lu, Lazio kenapa bisa kalah lawan Salernitana peringkat ya papan tengah lah. Iya, gue pikir memang ini penyakitnya Sarri ya, Maurizio Sarri itu. Iya. Kalau pegang tim kadang-kadang kalau dia stuck, dia kadang-kadang nggak punya plan B. Ini yang membuat Lazio gue pikir saat ada lawan yang bisa ngimbangin permainan dia, bikin kejutan, Sarri bingung. Dan hasilnya tadi kita lihat, mereka akhirnya mendapatkan kekalahan sih. Iya lah, Atalanta bisa menang lawan Midtjylland ya, menang. Kali ini justru mereka kalah lawan Salernitana 1-3. Apakah memang menurut lo Lazio ini tidak memiliki bench yang setara sehingga seperti halnya tim-tim mediocre Iya. di Roma, kayak Roma juga maksudnya. Iya. Itu kalau ada yang cedera susah. Gitu. Iya, ada kemungkinan seperti itu ya. Karena yang harus kita akui mereka nggak sedalam kayak Juventus ataupun Inter Milan gitu ya. Apalagi juga konsentrasi juga terbelah juga ke Liga Eropa. Jadi kelihatannya itu cukup mengganggu Lazio dan cukup ini ya. Pasti mereka juga memikirkan itulah Liga Eropa. Mereka juga pengen lolos juga kan babak berikutnya ya. Jadi kelihatannya ya kejutan sih tapi tetap ini sebuah kejutan, hasil kejutan. Karena bagaimanapun kalau gua nggak salah ingat kemarin di episode sebelumnya gua bilang jarak antara kualitasnya pemain-pemain Lazio dengan Jauh. Salernitana terlalu jauh. Terlalu jauh. Kok ini bisa kalah gitu. Dan yang menarik kan ini
apa yang ngegolin Federico Fazio. Iya, bekas Roma. Mantannya Roma. Kemudian Candreva. Candreva yang matahin rekor nggak kebobolannya Lazio kan Candreva, mantan pemainnya sendiri gitu Iya, ya. iya. Jadi memang ya takdir kayaknya. Dan memang Salernitana Nothing Tulus mainnya bagus. Iya, Babak kedua iya. khususnya ya. Betul, Babak betul. kedua bagus main dan mereka berhasil menang. Nah, hasil-hasil ini membuat gue sedikit kembali ke 20 tahun lalu. Ya. Ya, ketika Magnificent Seven dulu menjadi jualannya Serie A lah. Ya, ya, Waktu itu kita tahu ada Inter, ada Milan, ada Juve, Roma, ada Lazio. Roma, Lazio, Parma, Dan Fiorentina. Fiorentina, ya. Nah, sekarang Fiorentina sama Parmanya nggak masuk, gantinya Napoli dengan Atalanta. Atalanta. Terbukti Napoli satu-satunya tim di Liga Eropa yang belum kalah. Iya, betul. Dan ini memang mulai menunjukkan peta kekuatan dari Liga Italia mungkin dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita ingat Setuju. Atalanta kan udah cukup konsisten nih Ya. di tangan Gasperini, beberapa kali juga sudah berhasil lolos ke Liga Champion. Napoli juga gitu, nyaris-nyaris ya di musim-musim sebelum ini nyaris-nyaris jadi juara. Nah, sekarang peringkat 1 udah unggul 5 poin, ini jarak paling jauh loh. Jarak paling jauh di Ya. liga-liga top Eropa di antara peringkat 1 dengan peringkat 2. Nah, lajunya Napoli ini malah bikin yang bawahnya ini jadi rame nih. Yang Iya. dibilang 6 tim lainnya ini malah ketat gitu. Pergantian posisi ini sangat mungkin terjadi nih dari pekan ke pekan ya. Kalau misalnya mereka masih tidak konsisten gitu. Milan Iya. kayak gitu, Lazio tiba-tiba bisa kalah dari Salernitana, sedangkan Iya. Inter lagi ngebut, Betul. Juventus juga begitu. Jadi ini menarik banget nih. Tapi menariknya yang 2 sampai 7. Satunya udah mulai menjauh. Ini kita harus banyak-banyak berdoa supaya Iya. siapa nih duluan yang menghentikan Napoli nih. Doa jelek ya. Pokoknya 5 ya. Peringkat Udah 1, 5, 32, iya. peringkat 2 27. Iya, betul. Nice. Iya, gue pikir memang nih Napoli unpredictable ya. Iya. Bener-bener unpredictable. 12 pertandingan belum pernah kalah, betul. 32 poin. Hanya 4 poin mereka hilang loh 12 pertandingan. 32 poin dari 36 poin yang tersedia. Artinya 88% lebih poin bisa mereka raih di musim ini Iya. dari 12 pertandingan. Dan 32 poin ini poin yang lebih baik dibanding saat mereka Scudetto. Iya. 89-90 saat Diego Maradona, kemudian juga ada Ya. Zola di sana, Ya. Alberto Bigon pelatihnya saat itu. Saat itu tuh hanya 7 kemenangan, 26 poin yang bisa mereka raih. Akhirnya dibandingin musim Scudetto itu 89-90 itu selisihnya 6 poin dari 12 pertandingan awal ya. Artinya kalau gue pikir dengan laju mereka ini sih gila ya menurut Iya, gue iya. ya. Nggak ada orang yang istilahnya menyangka mereka bisa sejauh ini. Ini sih. lajunya sama kayak Milan musim kemarin di awal musim, Ya gitu 32 poin dalam 12 pertandingan. Jadi ya jelas ini jangan-jangan ini tanda-tanda Napoli mereka juara. bisa jadi juara gitu ya. Iya, tapi kelihatan sih materi pemainnya juga fresh. Iya. Pelatihnya juga punya ambisi ya. Nggak ada obat itu, Nggak ada obatnya, nggak ada benar. yang bisa. Kecuali Bingung. kalau itu 3 penyerang di depan itu cedera itu. Nah, kalau itu dia. Kvaratskhelia Iya, cedera tuh, ya. Trisulanya Mungkin kita nggak Hirving tahu tuh. Lozano. Osimhen lagi nih. Monster banget nih di depan. Tapi Kalah kan- Roma dari dia tuh. Penyakitnya ini kutukannya Spalletti kan. Iya. Dia iya. Runner up selalu biasanya. Pernah bawa Inter, pernah bawa tim-tim lain kayak gini awalnya, start awalnya. Iya, Ya nggak iya. kayak gini juga sih, maksudnya menjanjikan lah start awal, Menjanjikan, tapi akhirnya betul, runner betul. up. Nah Iya. sekarang ini tantangan buat Spalletti. Lu bisa nggak dengan Iya, iya. tim lo yang sebegini jauh larinya bisa juara? Nah, makanya gue berpikir apakah memang Inter dan Juve ini akan nanti justru menjadi pesaing Napoli karena mereka sudah menang beruntun Ya, ya. ya. Kalau nggak salah Inter 3 kali beruntun ya, Juve 4 kali beruntun. Betul. Ini bahaya ini. Dan kebetulan Januari sih, momennya tuh Januari nanti. Betul. Tantangan terbesarnya Napoli karena mereka di bulan itu akan ketemu Inter dan Juventus abis Piala Dunia. Itu dia. Itu kalau mau Juara, diselamatkan itu. kompetisinya nih. Yes. Jangan sampai orang-orang Italia Selatan juara gitu Iya, ya. iya, disitulah. Nah, disitulah tanggung jawabnya Inter sama Iya. Juventus yang menghentikan Napoli nih. Tapi tidak semudah itu ya. Nggak semudah Tidak semudah itu. itu. Tapi kalau gue lihat Napoli ini, kita juga sudah ralat ya, bahwa kita bilang, November turun. Iya, Ternyata iya. tidak. Ini bagus banget. Jago. Ya, Magnificent Seven sepakat ya. Pakat. Ini Liga Italia yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir ya. Iya. Ini ketat. Kita sempat bilang, Juve lagi, Inter lagi, Milan gitu. Sekarang belum tentu. Ada Napoli. Roma sih enggak. Gue mau minum sampai nggak jadi nih. Sorry. Tadi Inter 4 kali menang beruntun. Juve 3, kebalik gua. Iya, iya. Oke, Mourinho. Mourinho ini sedikit keras kepala. Akhirnya rotasi. Ya, Rotasi dilakukan, memainkan El Zarawi, memainkan Volpato, memainkan Medi Camara. Wah, ini jadi
Lo lihat gimana? Apakah memang rotasi yang dibuat oleh Mourinho ini dengan beberapa pemain tadi gue sebutkan membuat mereka bisa kembali ke track kemenangan? Ya haruslah. Mereka punya squad yang banyak lah jumlah pemainnya. Walaupun mungkin kita udah bahas jarak antara pemain utama dengan pemain cadangannya agak jauh gitu ya kualitasnya. Tapi ya itu harus dicoba. Mereka punya squad yang gede kok. Penyerang aja mereka punya 4 atau 5 orang kan. Cuma sayangnya si Shomurodov segala macam belum pernah dicoba dengan banyak menit bermain gitu. Nah sekarang dengan hasil kemenangan 3-1 atas Hellas Verona ini harusnya membuat Mourinho makin percaya diri bahwa dia bisa melakukan rotasi gitu ya. Ya kebetulan Zaniolo cedera kan. Ditarik menit ke-55, mudah-mudahan agak lama tuh. Jangan dong, lu gila lu agak lama. Biar si Volpato ini naik. Gua udah dengerin gitu. Volpato menjanjikan juga nih. Ini kan baru-baru masuk tim utama musim ini kan ya? Iya. Ini pemain junior yang ini kan Iya dia di Milan. disekolahin sama Milan. Jadi makanya gue pakai baju Milan. Tetap ada aroma Milannya. Penyelamatnya dua-duanya dari Milan kan. Mantan Milan kan dua-duanya. Dua-duanya mantan Milan. Dan Volpato ini kalau gue baca kemarin ya, ini pemain yang diajak Totti masuk ke ininya. Kan manajemennya. Iya, ke manajemennya. Jadi Totti sendiri ngelihat ini pemain punya potensi. Gitu. Bahkan Totti bilang ini posisi saya nih. Iya, nomor 10 nomor ya. 10 dan memang gila passingnya ingat kayak waktu gue dulu zaman muda. Yang golnya El Shaarawy ya, keren Iya, ya. Keren, passingnya di antara dua pemain lawan lo, dapat gitu. Nah itu yang tidak dimiliki oleh Pellegrini gue rasa. Iya. Seorang Pellegrini aja nggak punya passing seperti itu gitu. Ya ini Roma punya lah. Roma kalau dari dulu akademinya kan selalu bagus. Ya. Totti, De Rossi, dulu siapa lagi tuh? Aquilani ya. Ya pemain-pemain yang inilah ada potensinya gitu. Jadi Mourinho harus ngelihat ini, mereka punya pemain-pemain muda yang bagus, potensial. Diberi kesempatan lah. Ya nggak usah dia starter, mungkin 30 menit terakhir coba aja. Ya sekalian jaga kondisi pemain-pemain utamanya supaya bisa napas sebentar lah. Yes. Lu lihat rotasi Mourinho, apakah ini salah satu kunci Roma? Gue pikir sih ini apa malah dengan kondisi Roma kemarin saat menghadapi Hellas Verona ini sesuatu yang menurut gue mengkhawatirkan ya buat Roma. Mengkhawatirkan. Ini Hellas Verona, tim yang 6 kali beruntun kalah. Tim papan bawah di peringkat 19. Terus juga dari 12 laga hanya 1 kemenangan. Kok bisa menang duluan gitu loh. Unggul duluan. Menang. Ini menit 26 kan Davidovic. Iya. Nah, dan Roma ini baru bisa comeback tuh 2 menit terakhir loh. Iya kan? Padahal udah 10 orang itu. Betul. Volpato, El Shaarawy. Ini menurut gue sih mengkhawatirkan loh. Ini tim artinya menghadapi tim yang levelnya jauh dibanding Roma, harusnya mereka menang dari awal dong, unggulnya dari awal. Benar. Ya ini kalau gue bisa beropini, memang gue lihat masalah besarnya Roma adalah cederanya pemain-pemain yang dipilih oleh Mourinho. Iya. Terus kedua, mandulnya striker. Tammy Abraham kemarin 2 peluang. Ini ada penyakit nih kayaknya. Parah banget ya. Dia ini puncaknya lah kemarin. Puncaknya. Hellas Verona karena gawang kosong loh. Lu aja ngegolin itu 2 kali. Asli kalau gue gak cedera ya, itu pasti masuk tuh. Dia pass drop enak banget ya. Udah ngelewatin back, tinggal ceprot gitu aja ya. Kena tiang. Golnya Zaniolo juga kan seharusnya jatahnya si Temi gitu. Kena tiang. Kalau Temi yang musim kemarin udah masuk, udah 2 gol itu dia. Udah lebih itu. Nah sekarang ya ini, ya bener kata Theo tadi, ini kemandulan Tammy Abraham ini harus cepet-cepet dibenahi sama Mourinho nih. Entah gimana, apakah tandemnya diganti atau dia dicadangin dulu lah, dicadangin dulu lah. Jadi dia bisa, gua nggak aman lagi posisi gua nih, gua harus kerja keras lagi nih gitu ya barangkali ya. Ya ini harus disikapi dengan serius buat Roma karena ya itu tadi kemandulan striker mereka bisa jadi masalah sih. Iya, saya pikir sih nggak cocok ya. Temi tuh dimainin 2 striker nggak cocok. Dia harus lonely striker, harus target man. Iya, ini kan yang kayak kita obrolin kemarin ya. Artinya saat Dybala tidak ada dan dia diduetkan sama Zaniolo atau dengan Belotti, dia bingung gitu. Harus berbagi. Betul, harus berbagi. Dan gue pikir gue sepakat dari apa yang Wiwit bilang. Cadangin aja dulu kan ada Belotti, ada Shomurodov ya yang bisa dimainin. Kali dia di situ jadi terpacu kan? Benar. Dan Zaniolo juga bisa jadi striker. Betul. Sebagai di depan karena banyak banget. Dan Volpato itu salah satu gue rasa penyelamat Mourinho itu dari amukan Romanisti kalau sampai nggak menang lagi. Ya itulah bagaimana rotasi yang harus dilakukan oleh pelatih ya ketika jadwal padat. Nah,
Kita lihat ada banyak grande partita. Wah, ini menarik. Serie A itu selalu menarik. Dan di pekan ke-14 atau Giornata ke-13 akan ada 3 grande partita versi gua ya yang kita akan bahas kali ini. Pertama adalah Atalanta Napoli. Nah, ini peringkat 1 lawan peringkat 2. Nah, Dan apakah Napoli akan merasakan kekalahan pertama? Gua rasa tidak. Menurut lu gimana Atalanta Napoli? Iya, mungkin ini harapan ya. Salah satu harapan terbesar untuk bisa mengerem Napoli. Napoli. Lah. Paling nggak Di bulan ini ya? Iya, di bulan ini paling bagus lah peluangnya kalau Ya. kita bandingkan dengan lawan-lawan Napoli yang lain di bulan ini. Atalanta peringkat 2 sekarang lagi performanya juga lagi bagus. Ya mungkin nggak menang ya. Mungkin agak susah menang lawan Napoli, tapi paling nggak nahan lah. Kenapa lu bilang nggak mungkin menang? Ya Napoli kayak begitu. Ya. Mereka ya sekarang gue yakin di campnya mereka nggak ngomong mereka mau Scudetto, tapi mereka udah matanya udah ke sana kalau Iya, gue bilang pasti. sih. Wah gila kita udah 5 poin nih. Hati-hati nih Atalanta. Jangan-jangan partai lawan Liverpool dilepas nanti champion Napoli? akhir. Iya. Karena dia udah lolos kan? Udah lolos, Iya. udah lolos. Pasti Udah. pemain kedua lah. Pemain kedua Betul. itu dan Mau kalah mau menang konsentrasinya di partai lawan Atalanta ini. Yes. Jadi ya mudah-mudahan sih series ya. Jadi tim-tim yang ngejarnya Napoli ini punya kesempatan untuk mendekat gitu. Ya, kalau tadi alasan lu Napoli nyiper lawan Liverpool, kalau gue yakin ini menang. Kalau sampai itu kejadian ya. Napoli menang. Iya, Oh, Napoli menang. Kan dia lawan Liverpool, kasihlah Liverpool menang. Kasihan kan? Ya kan Liverpool menang gitu. Nanti produser gua nggak mau kerja lagi nanti kalau Liverpool kalah mulu. Tapi menangnya 2, jadi tetap nggak juara grup. biar ngerasain Liga Malam Jumat, gitu kan? Gimana, Bro? Gua masih percaya Napoli bisa menang. Sama sama gua berarti. Iya. Di musim lalu aja saat mereka belum segila sekarang, mereka menang 3-1 di Ennio Tardini di Musim kandang lalu ya? Atalanta. Iya. Apalagi sekarang di saat Osimhen lagi bagus, Iya. Raspadori lagi bagus. Iya tuh. Artinya gue yakin sih Napoli menang lagi nih. 13 pertandingan beruntun loh di semua ajang mereka menang. Kita nggak menyangka loh dia kehilangan Mertens sama Mertens, kehilangan si siapa tuh? Insigne. Insigne itu Insigne. ternyata gantinya lebih ngeri ya. Koulibaly. Iya, Koulibaly hilang. Koulibaly aja sekarang dipecandain. Kim Manje itu Lu ya? nggak nyesel pindah nih tim lu mau juara nih. Lu di Chelsea begini. Iya, di Chelsea dia Dipecandain jauh dia. dari juara itu. Gue pikir sih ya Insigne, Mertens memang udah lagi turun. Lagi ya. turun emang, iya. Tapi Spalletti itu nama benar. besar loh, Is. Maksud Betul. gue nama besar. Wah, kehilangan 2. Kita udah ngomong, wah, kehilangan separuh nafas nih. Ternyata datangnya Cuma 5 gantinya, nafas. kita nggak nyangka gantinya bisa kayak gitu Iya. hebatnya si Kvaratskhelia. Kvaratskhelia itu ya. gila. Sama Gila. Hirving Lozano dapat tandemannya ya. Ada Iya. Osimhen, Raspadori, Kvaratskhelia. Udah itu 4 orang itu. Bahaya emang. Kalau mereka juara wajar. Mereka memiliki lini depan terbaik di Iya, Italia benar, saat ini ya. benar, setuju gua. Napoli ya. Jadi lu Napoli menang, Napoli. gua Napoli, lu seri. Masih poin Napoli. Tapi mudah-mudahan seri. Buat kepentingan kompetisi lah. Dia selalu biar biar nggak terlalu jauh. buat kepentingan Milan atau kepentingan kompetisi. Itu harus jelas ya kan. Oke, kita akan menuju ke derby, salah satu derby panas di Italia, Derby della Capitale. Ini sama-sama stadionnya apa namanya? Sewa. Sama. Tapi berasa tim gede banget gitu, padahal baru sewa stadion. Nah, tapi tuan rumah kan ini Roma nih. Kurvasut akan lebih gila nih pasti. Lo lihat bagaimana peran dari hasil dari Derby della Capitale kali ini. Selalu panas sih. Panas. Ya. Kalau derby della Capitale itu ya setara dengan derby Milan lah. Ya. Aroma panasnya gitu ya. Ya. Ini derby salah satu derby terbaik dan pertandingannya kan juga hampir selalu seru gitu. Skornya banyak, golnya banyak. Ya. Jadi ini sebuah pertandingan yang kalau gua sih agak susah diprediksi. Agak sulit Karena diprediksi. Roma ya lagi kayak gitu yang tadi Ais bilang selalu meragukan lah penampilannya gitu ya, melawan Hellas Verona aja hampir kalah gitu. Sedangkan Lazio juga tidak dalam kondisi baik-baik aja kemarin baru kalah dari Salernitana. Jadi ini susah ditebak sih, tapi mungkin faktor tuan rumah barangkali ya. Faktor Ya. tuan rumah. Tapi kan loh, mungkin. lagi Wit, tanpa Milinkovic Savic, tanpa striker mereka sama tuh Itali striker Immobile. Immobile nggak main. Ini sebuah Makanya Berat sih, kekurangan berat. Lazio. Makanya ini Roma seharusnya di atas angin nih. Ada kesempatan buat Roma untuk dapat kemenangan nih.
Ya. Karena ya kalau Immobile mungkin bisa ya di apa namanya diganti sama Sakanya lagi on fire. Tapi Milinkovic-Savic ini yang siapa gantinya nih di Lazio? Nggak ada nih. Ya. Ini bisa pokoknya kayaknya kendali sih dipegang Roma harusnya ya. Kalau mereka nggak main hati-hati gitu. Ya. Nggak, Tapi derby beda. Iya. Masuk lapangan tuh udah langsung cywarnya udah kelihatan. Ya kan? Nih gua aja selalu ngomong ke manajer gua, Pak, kalau ada derby kota Roma, gua nggak mau terima job. Besoknya gua mau libur, gua harus nonton, ya kan? Ini satu pertandingan yang tidak akan pernah gua lewatkan. Hukumnya wajib. Iya. Gimana, Is? Kalau gue bilang ya dengan absennya Milinkovic-Savic harusnya betul Roma di atas angin. Ya. Dan juga itu walaupun mengkhawatirkan kemenangan kemarin lawan Hellas Verona ini bikin Roma paling nggak pede lah, sedikit pede, sedikit di atas angin. Dan sekarang kan juga harusnya jadi turning point buat mereka ya untuk bisa mengatasi kekhawatiran para fans ya, para tifosi ya, bahwa mereka juga bisa menang loh menghadapi Lazio di kandang dia. Dan kalau musim lalu kan 2 pertandingan mereka saling mengalahkan kan. Siapa yang tuan rumah, dia yang menang. Saat Roma tuan rumah, Roma menang 3-0. Kemudian saat Lazio yang tuan rumah, Lazio menang 3-2. Artinya dan kebetulan sekarang Lazio-nya baru aja kalah tanpa Milinkovic-Savic, tanpa Immobile, gue sih pegang Roma. Bukan nyenengin lo, tapi enggak, lu nggak usah nyenengin gue, lo harus ngomong gitu. Karena kenyataannya lagi bagus gitu. Masalah ini kalau lagi bagus sih enggak juga. ini kayak Hadi lama-lama ya. Ini di situ ya. Ketularan ada rocknya di situ. Gara-gara bangkunya ini. Iya. Tapi gue sih yakinnya sih karena tuan rumah ya, faktor tuan rumah sama memang Lazio kehilangan 2 pemain penting. Tapi sekali lagi, derby itu wakilan 5 poin inti, nggak ngaruh. Namanya derby ya, susah ditebak gitu. Betul. Ini derby Milan, derby Roma, sama derby di Italia, itu emang derby yang paling susah Nah, kalau lihat dari pemain bintang yang akan jadi andalkan Lazio dan Roma siapa? Kalau Roma sih gue berharap Temi tetap dipercaya tampil, tapi gue harap sih dia mencetak gol gitu. Karena kalau dia mencetak gol di derby di partai besar ini, bayangin kepercayaan diri dia yang bisa meledak gitu ya. Kalau misalnya dia bisa mencetak gol. Tapi ada kemungkinan setelah penampilan buruk dia di Hellas Verona, jangan-jangan dia dicadangin. Lu kalau sebagai pengamat Serie A, berani gak Mourinho ngecadangin Temi diganti sama si Belotti? Berani lah. Kalau gue sih harusnya iya, kalau gue itu jadi salah satu alasan ya. Penampilan buruk lawan Verona itu membuat Temi Abraham dicadangin, itu sangat bisa dimengerti gitu. Karena yang tadi Ais bilang sebetulnya Roma kan punya banyak pemain gitu. Belotti belum pernah loh coba pasangin dengan Belotti dengan El Shaarawy coba. Ini kan 2 pemain pernah main juga di timnas Italia bareng gitu ya. Ya siapa tahu malah lebih jalan gitu daripada si Temi gitu. Tapi gue sih berharap Temi yang tetap dikasih tempat ya. Karena bagaimanapun ini tetap striker utamanya Roma sih. Berangkat dari penampilan dia di musim kemarin, dan mudah-mudahan dia secepatnya lah menemukan kembali performa terbaiknya ya. Jadi Roma benar-benar butuh Temi Abraham kalau gue bilang. Posturnya juga. Apalagi Dybala lagi masih agak lama absen ya. Kalau nggak ada Dybala enak banget. Kalau Dybala pasangannya sama Belotti sih. Di Palermo mereka berdua kan. Kalau Dybala ada, gue yakin Belotti main dari awal nih. Langsung gitu. Udah pasti. Yes, gimana Yes? Lihat Yes. Siapa pemain kunci masing-masing? Kalau gue pikir ya bisa jadi Pellegrini ya. Pellegrini bisa menjadi pegang kunci penting. Jelek dia. Iya, tapi ini kesempatan buat Pellegrini untuk buktiin bahwa dia bisa jadi pemimpin di tengah. Kalau seandainya suplai bola ke depan bagus, bukan nggak mungkin si Temi Abraham bikin gol di sini. Kalau Volpato dimainin misalnya, posisi siapa yang tergusur menurut kalian? Zaniolo. Kalau dia ini ya, apalagi kalau Zaniolo cedera kan. Kalau dia nggak bisa main, mungkin juga nggak berani dipaksain kalau misalnya dia nggak fit gitu ya. Tapi riskan juga mainin Volpato dari awal. 18 tahun ini. Pengalamannya gitu. Biasanya pemain-pemain muda kayak gitu, dia bagusnya jadi super sub. Apalagi derby. Gemeter langsung ya kan. Lawannya Lazio lagi kan. Wih, seru. Jadi Roma Lazio menang siapa? Roma. Lu Roma juga? Roma juga lah. Gue perlu nanya gue nggak? Nggak usah ditanya lah ya. Oke, kalau gue juga Roma lah. Alright,
Itu Derby della Capitale. Terakhir kita akan bahas mengenai Derby d'Italia. Banyak yang nggak setuju sih. Ngomongin masa sih masih Derby d'Italia, tapi menurut gue sih masih. Iya. Juventus Inter. Ini bagaimana? Dua-duanya lagi gila nih. Ya kalau gue bilang Sorry. enggak. Juventus kalah. Oh, Juventus kalah. Juventus kalah. Oh ya, lu harus Juventus kalah. Ya Juventus memang benar lagi menangan terus ya. Tapi lihat lawan-lawan. Lawannya jelek. Empoli, Lecce. Torino. Begitu ketemu Benfica Ya. yang di Liga Champions yang setara dengan mereka, wah langsung berantakan. Jadi ya Inter bagusnya bagus beneran gitu. Mainnya bagus. Ya. Apalagi si Nicolo Barella lagi on fire banget. Top. Kipernya juga ya tambah percaya diri, tambah yakin Onana gitu ya. Ini udah makin ya gue pernah bilang Inter udah sembuh dari penyakitnya di awal musim dan melihat penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir ini timnya udah mulai kayak Inter musim kemarin waktu mereka hampir jadi juara ya. Dan kalau dua tim ini bertemu yang asli, yang bagus asli sama bagus KW, ketahuan nih. Ya. Bagus asli yang menang kalau gua, Inter menang. Jadi tagar Simone out, Inzaghi out sama ini akan ada lagi nih ya? Allegri out sepertinya Kalau nih. Allegri out itu kan setiap minggu ganti. Minggu ini nggak ada, minggu besoknya ada lagi gitu. Ya. Oke, Juventus Inter. Kacamata Is. Kalau gue pikir ya gue sepakat ya Wid. Artinya memang Juventus 3 kemenangan terakhir selalu menang, tapi memang lawan-lawannya kan Torino, Empoli, dan Lecce. Kemudian juga pemain-pemain penting mereka ini masih belum balik ya. Dybala. Gue di bawah Roma itu. Pogba belum Chiesa. ada, Di Maria belum ada. Chiesa juga belum ada. Gue pikir stok pemain mereka untuk bisa menghadapi tim sekelas Inter yang 7 pertandingan. Inter terakhir kalah lawan Roma kan? Iya. 1 Oktober ya. Dan setelah itu 7 pertandingan mereka nggak pernah kalah lagi. Gue pikir ini sedang dalam top perform mereka. Dan bukan nggak mungkin loh. Inter ini pelan-pelan bakal jadi pesaingnya Napoli. Iya. Ya, setuju gua. Makanya gua tadi sempat bahas sebelumnya kan. Ini bahaya nih Inter sama Juve bisa naik terus nih. Ya terutama Inter karena tadi lu katakan lengkap banget nih. Iya. Iya kalau gue lihat sih udah makin percaya diri lah Inter dari penampilannya ya. Terutama waktu mereka bisa lolos dari yang bulan kemarin tuh loh, yang partai lawan Barcelona. dijepit Barcelona sama Sassuolo gitu. Ini 3 partai yang benar-benar riskan gitu. Barcelona kualitasnya lagi bagus di Liga Spanyol. Sassuolo nih lawan tradisional yang suka menyulitkan Inter Milan, tapi semuanya tiga-tiganya bisa dilewati dengan baik dan kayaknya itu benar-benar mengembalikan kepercayaan diri tim. Mainnya beda sekarang Inter daripada waktu kalah dari Milan lah misalnya waktu di derby. Beda banget sekarang mainnya. Lebih percaya diri, lebih pastilah mainnya. Si Barella juga lagi on fire banget ya. Apapun yang disentuh jadi tuh. Kalau nggak jadi assist jadi gol. Si Barella ini. Kalau kena bininya jadi bayi ya. Nyentuh bininya jadi bayi Barella. Nah, gue nyebelain Juve nih. Apa yang harus dilakukan oleh Allegri dan Juventus untuk bisa meredam Inter? Nah ini menarik. Juventus itu 2 pertandingan terakhir lawan Benfica, lawan Lecce. Pemain-pemain mudanya yang ngambil alih kalau gue bilang ya. Waktu lawan Benfica mereka ketinggalan 1-4. Mereka baru bangun setelah Iling Junior masuk. Iling Junior langsung bikin assist, buka jalan jadi bisa 3-4. Di partai lawan Lecce juga gitu. Iling Junior masuk 41 detik kemudian dia bikin assist ke Fagioli, pemain muda juga. Nah, berani nggak nih si Allegri ngelihat ada tren kayak gitu ya, pemain muda kayaknya lagi lapar-laparnya pemain muda Juventus nih. Ya kalau gua agak kecewa sebetulnya sama Bonucci, sama Cuadrado. Nggak bisa ngangkat tim. Iya, mereka kayak aduh gimana ya? Ya pemain senior mereka, tapi kayaknya kalau di lapangan mereka jatuh banget gitu performanya gitu ya. Ini Dan kelihatan Chiellini nggak ada tuh ngaruh ya. iya. Ternyata benar. kaptennya ya Chiellini ternyata Iya. di Juve. Ketika tidak bermain pun dia ngasih semangat buat lainnya. Tapi gue pikir ini sebuah tantangan ya buat Allegri ya. Artinya orang ya seperti sama kayak kita ya. Orang ini pikir menangnya lawan 3 tim jelek lah, bisa dikatakan tim mediocre di bawah mereka. Tapi kalau seandainya Allegri bisa menunjukkan di sini nih tagar Allegri out bisa jadi pelan-pelan hilang. Iya. Kalau misalnya menang ya. Kalau menang, ya. kalau menang. Bayangin kalau misalnya bisa ngalahin tim sekuat Inter, Tapi di atas kertas sih berat ya. berat. Kalau gue bilang berat. Lo jagoin siapa? Inter. Inter. Main di Turin. Inter. Inter. Musim lalu main di Turin Inter menang 1-0. Oke. Gue Juve. Boleh dong beda? Boleh. Beda. Gue lihat
ada insight yang lain karena gue lihat Juve ini memberikan kepercayaan kepada pemain muda dan berhasil, dan gue rasa Allegri akan berpikir gue akan aman kalau gue menang lawan Inter, jadi dia benar-benar fokus pada Inter. Jadi gue Juventus. Lo? Inter gua. Inter. Konyol lagi Allegri ini latih. Konyol lagi. Kalau lawan tim-tim yang mapan begitu dia. Takutnya keluar gitu. Nyalinya ciut langsung. Kalau lawan tim-tim yang bagus. Lihatin dah. Ya. Masuknya udah gemeteran nih kakinya. Tapi kalau salah satu dari mereka menang, mereka akan masuk ke Liga. Kalau Inter menang masuk ke Liga Champions nih. Iya. Kalau Juventus masuk ke Liga Eropa ya. Betul. Jadi menarik karena Roma dan Lazio akan saling mengalahkan pasti. Seri itu kecil, kemungkinan kecil. Iya. Pasti akan satu slot akan berubah. Nah, sangat menarik sekali hasil dari Derby della Capitale sama Derby d'Italia. Oke, dari sekian banyak pertandingan kita bahas dulu Milan ya. Di luar 7 besar itu Milan ketemu Monza. Males kan dibahasnya nih? Pasti menang nih. Harusnya Monza? menang lah. Bukan Monza dong. Monza. Monza kan kemarin baru dikalahin. Spezia. Spezia, sorry. Spezia. Lawan Spezia. Gimana menurut lo Ya lawan sama Spezia? aja Monza Spezia itu alat Iya. masak juga itu. Dimakan juga nanti sama Milan ini. Jadi menang Milan ya? Menang Jadi Milan nggak usah lah. banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak kamu kayak menang Milan. Oke, lo? Ya Milan lah. Ya, Itu Milan tim lah. apa itu Spezia? Jadi minggu ini bagus buat Milan. Lolos ke Liga Champions, menang lawan Spezia. Oh, lo pengharap pertandingan Kalau lain gagal, soalnya. gua nggak datang lagi minggu depan. Malu. Iya. Jadi jadwal yang sangat menarik di pekan ini atau jadwal ini, Udinese Lecce ya pastilah Udinese udah ya. Nah, di luar pembahasan yang tadi kita lakukan adalah Milan menghadapi Spezia. Ya, gue rasa juga menang Milan lah ya. Kalau gue bilang menang Spezia gila kali gue. Nah, Milan. Siap, thank you. Siap. Ais, thank you. Wit. Sama-sama, Nih, yo. pembahasan yang sangat menarik ya dari Serie A Liga Italia. Semoga saja teman-teman pecinta Serie A tetap menyaksikan T10 TV di atas kertas. Karena tiap hari Rabu kita selalu membahas mengenai Liga Italia. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Magnificent Seven, ungkapan yang sangat familiar di sepak bola Italia di era tahun 90-an. Dan musim ini, Magnificent Seven kembali tercatat di klasmen Serie A. Peringkat 1 hingga peringkat 7 adalah representatif kekuatan sepak bola Italia. Meskipun Fiorentina dan Parma digantikan oleh Napoli dan Atalanta. Apakah ini menjadi pertanda sepak bola Italia bukan hanya derby Milan, derby della Capitale, ataukah derby d'Italia? Karena sepak bola Italia sudah kembali. Itu harapan kita sebagai tifosi Italia. Baik, di atas kertas akan kembali hadir pekan depan di T10 TV. Tio Nugroho, sign out. Bye.